Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam. Di malam hari ini kita datang di tempat ini dengan satu tujuan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari persiapkan setiap kehidupanmu, persiapkan hatimu untuk menerima lawatan dari Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dan terlalu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur lewat waktu dan kesempatan Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan malam hari ini kami pakai untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menguasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Dan di malam hari ini biarlah Roh Kudus ambil alih setiap kehidupan kami. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakan kehidupan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Mari siapkan kehidupan-Mu untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Hati kami Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, amin, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, haleluya, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas
hatiku. Haleluya. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Lagi katakan, ku angkat hatiku. Amin. Haleluya. Yesus, Ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. mari angkat suaramu sama Dia. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kehadiran. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Berikan hatimu untuk Tuhan. Haleluya. Yesus, hadiratmu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, inilah kami Tuhan. Kami sembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian. Engkau yang layak. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. 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 Mari berikan pujian pada Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami sembah Engkau Allah yang kudus. Amin.
penyembahanmu kepada Tuhan. Sembah Dia. Yesus Tuhan, ku sanjung Kamu. Kami sembah, kami sembah. Kalau masih lagi katakan ku sembah, ku sembah Kudus, kudus Engkau Tuhan, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kamu, mulia, mulia. Mau menyenangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja, amin? Biar api kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Puji Tuhan. Mari persiapkan hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Api kemuliaan. Haleluya.
kehidupan saya dan saudara. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya. Amin. Tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Ada di sini. Melihat perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada. Katakan ku tahu Roh Allah ada di sini. Roh Allah ada. Amin. Ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di seluruh dunia. Di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Haleluya. Di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda. Haleluya. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air di tempat ini. Di tempat ini, amin. Oh Allah haleluya. Di tempat ini seperti Nabi bersabda. Di tempat ini ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti di hati saya. Di hati saya Roh Allah bekerja. Amin. Di hati saya seperti Nabi bersabda. Yesus. Di hati saya ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menyusuri lautan. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turun. Amin. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan. Mari rasakan lawatan Tuhan. Rasakan kuasa Allah turun. Amin. Rasakan kuasa Allah turun. Yesus, Yesus. Amin. Terbuka bagiku. Rasakan kuasa. Rasakan. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turun. Roh Kudus terbuka bagiku. Rasakan kuasa. Lagi katakan rasakan kuasa Allah. Roh Kudus, Roh Kudus. Kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa. Haleluya. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di hari-hari ini Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang berkarya di dalam dunia ini. Setiap gereja-gereja, di setiap kehidupan kami. Yesus. Ya Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau yang berperan penting dalam kehidupan kami. Engkau yang mampu membebaskan kami. Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuh hidup. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Amin. Membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah yang hidup
Roh Allah yang hidup penuhi kami Tuhan, yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan bebasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang Dia sanggup memulihkan kehidupanmu, serta mengalihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Saudara, kita semua kembali untuk bangkit berdiri. Roh Allah yang hidup, haleluya. Roh Allah yang hidup penuhi kami, Roh Kudus. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan bebasku, membangkitkan kuasa-Mu. Lagi katakan Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan bebasku, membangkitkan kuasa-Mu, amin. Membebaskan hidup yang terbelenggu, haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menceritakan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta memberikan mata yang buta, haleluya. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tepuk tangannya, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan pada saat malam hari ini. Ibadah raya yang kedua kami boleh merasakan suasana sorga. Hadirat Allah ada di tempat ini. Umat-umat dipuaskan sebentar dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih. Kami percaya umat-umat Tuhan semua telah dipenuhkan dengan kuasa-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Bahkan urapan Allah menjadi bagian hamba-Mu yang akan melayani. Hamba-Mu akan melayani berkata-kata seturut mau dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan terima firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk. Malam hari ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta
Mauri, Gembala GPDI Parakletos Angkasapura Jayapura, ya. Puji Tuhan bisa berjumpa dengan kami di tempat ini, dan saya percaya kita semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan sebelumnya itu kami akan mengundang vokal grup dari Jayapura untuk menyampaikan pujian mereka. Atau saya serahkan kepada Bapak Pendeta Mauri STH. Puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Ini Bapak dari Belanda. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala. Shalom. Shalom. Haleluya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami secara tim dan kepada saya secara khusus pribadi, bisa menginjakan kaki di Kota Luwuk yang sudah lama memang diundang, juga lama sekali 13 tahun lalu juga dengar Luwuk, tapi baru kali ini tiba di sini. Ada di sini, biasanya saya sampai di Palu, stop, terus ke tempat sekolah Alkitab GPDI, apa namanya itu di Tentena, stop di situ. Tapi juga Poso sudah beberapa kali, dan Palu, Luwuk baru kali ini kemarin mendarat. Puji Tuhan, saya tidak datang sendiri, saya datang dengan tim, tapi kami terbagi, ada beberapa sudah duluan ke Pulau Peling. Kami diundang untuk KKR dan seminar di Pulau Peling. Kami juga belum tahu Pulau Peling, nanti besok naik kapal baru tahu Pulau Peling itu yang mana. Tapi kami bersyukur karena bisa hadir, diundang di sini, itu luar biasa. Puji Tuhan, di luar rencana kami, di luar rencana kami. Ini rencana Allah. Puji Tuhan, saya undang wakil gembala saya, Bapak Pendeta Sony Soleman. Silakan, ini wakil gembala saya, ya. Mari silakan. Ibu Juliet Mintia, Ibu Nor Cekre, dan Ibu Silveni Wayer. Ya, sebenarnya kami tidak nyanyi, tapi sebab grup terbagi, tetapi apa yang Tuhan kasih itu yang kami akan lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan Ibu Pendeta Mauri, istri saya, tidak bisa datang ke Luwuk kali ini, mungkin kali berikut, sebab beliau harus jaga hari ini hari Pentakosta. Dan tadi malam ada malam terakhir doa 10 malam, dan tadi pagi dan beberapa hari ke depan. Jadi beliau ada di sana, beliau kirim salam untuk semua yang ada di sini. Tuhan memberkati. Ada yang tahu lagunya? Ya, kami akan memuji Tuhan dengan pujian yang Tuhan kasih. renungkan kasih Tuhan
yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihi Dia selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Terima kasih Ki Boris. Silakan teman-teman duduk kembali. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tidak percuma pemain musik melayani Tuhan. Tidak percuma penari rebana melayani Tuhan. Tidak percuma pemegang LCD melayani Tuhan. Pemegang kamera melayani Tuhan. Tidak percuma pendoa syafaat melayani Tuhan. Kesetiaanmu diperhitungkan Allah. Malam hari ini adalah hari Pentakosta, ketuangan Roh Kudus. Kita memperingatinya. Dan saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sudah sekian lama kalau hidup kita di tahun yang kita hidupi ini, kita tahu ini sudah 2023. Berarti sudah 2023 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Hari-hari ini kita hanya memperingati, tapi sebenarnya sudah digenapi oleh Allah bagi kita semua. Itu sebabnya malam hari ini dari tempat ini saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuat kuasa Roh Kudus, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, majelis, tua-tua sidang, dan seluruh jemaat yang memberi kesempatan kami di ibadah raya kedua ini untuk beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi,
dengan tidak membuang-buang waktu lagi, kita mau lihat firman Allah. Benar atau tidak ada hari Pentakosta? Benar atau tidak ada hari pencurahan Roh Kudus? Mari kita buka firman Allah. Alkitab kita, silakan di buku Alkitab atau di tape Alkitab atau di HP, silakan. Semua ada firman. Jika saudara rasa senang dan bahagia, mari kita berdiri sama-sama untuk menghargai, menghormati ayat pokok kita, firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Kalau kita lihat perikopnya, di sana dikatakan Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka lakukan apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Yesus sebelum naik ke sorga, Ia berjanji dalam Kisah 1 ayat 1 sampai 5. Maka itu digenapkan dalam Kisah Rasul pasal 2. Ayat 1 sampai 47 sana kita bisa bacakan. Tapi telah ternyata di ayat 1 sampai ayat 4. Kita lihat tadi, kita baca tadi. Bahwa benar hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus itu terjadi. Amin. Setiap kata dan kalimat yang tercantum dalam Alkitab itu pasti terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, Alkitab mencatat bahwa Yesus berjanji akan mengirim Roh Kudus dan itu terjadi. Ini satu bukti keselamatan yang hakiki, keselamatan yang sempurna, keselamatan yang lengkap yang dibuat oleh Allah Bapa kita di sorga. Ia telah programkan keselamatan itu. Walaupun dari awal kejadian dunia ini, iblis berusaha untuk menghancurkan program Allah dengan strategi-strateginya. Tapi keselamatan yang dilaksanakan oleh Allah tetap akan jalan terus. Tetap akan jalan terus. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, di Taman Eden, manusia jatuh ke dalam dosa. Di Taman Getsemani,
Yesus berjuang untuk melepaskan manusia. Mulai dari Taman Getsemani, ia sudah berjuang. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, ketahuilah sampai di kayu salib, Yesus menyerahkan hidupnya. Bukan untuk gunung besar, bukan untuk sungai besar, bukan untuk pohon besar, bukan untuk sesuatu yang di luar manusia. Tapi Yesus mati untuk manusia. Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk seluruh dunia. Dan kehadiran Roh Kudus yang tadi kita baca ini terjadi sungguh-sungguh. Benar terjadi. Ada 5K. Bahkan ditambah dengan 1 yang belum terjadi. Pertama, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Coba dek, lari ke keyboard, kalau bisa jangan tinggalkan ya. Kau tolong. Nanti Tuhan bayar. Ya. Bunyikan satu nada. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Itu waktu kelahiran Yesus. Dan dalam pelayanannya sampai di kayu salib. Salibnya selama mulia. Tiap sekekasih pegang, taruh tangan kanan di dadamu. Dosaku disucikan oleh darah. Itu dia buat untuk kita semua. Itu dia buat untuk orang Luwuk, orang Sulawesi Tengah. Itu dia buat untuk orang Papua juga. Saudaraku yang saya kasihi. Dan akhirnya ia mati. Diturunkan dari kayu salib, dimakamkan, dikuburkan di kubur Yusuf Arimatea. Dan pada hari yang ketiga, firman Tuhan digenapi. Yesus bangkit. Kalahkan. Ayo. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Kalahkanlah musuhnya. Yesus bangkit. Kalahkanlah musuhnya. Yesus Kristus bangkit. Tepuk tangan untuk dia yang sudah bangkit. Dan dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan janji Roh Kudus digenapi. Tepuk tangan untuk Allah kita. Waktu Yesus naik ke surga, murid-murid kecewa, murid-murid sedih dan duka, murid-murid bingung. Murid-murid bertanya kemana kita akan pergi. Pemimpin kita sudah tidak ada. Tapi Yesus sudah bilang. Dalam Yohanes 14
Ayat 1, 2, 3, 4 kita sudah tahu. Itu. Janganlah diberi hatimu gelisah. Amin. Yesus pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau dia sudah tahu sediakan tempat bagi kita, dia akan datang kembali. Itu janjinya dan digenapi. Roh Kudus menggenapi. Roh Kudus turun supaya murid-murid tidak bingung lagi. Roh Kudus turun supaya murid-murid tidak takut lagi dalam menginjil, memberitakan firman. Karena ada Roh Kudus tolong murid-murid. Jangan takut, saudara-saudaraku. Kita tidak melayani sendiri. Saudara tidak beribadah sendiri. Gembala tidak memimpin sendiri. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Maju terus. Maju terus. Memuliakan Allah. Dan ada 7 berkat yang Roh Kudus datang dan membawakan untuk kita dari Allah. Allah perintahkan Roh Kudus. Pertama Allah perintahkan Yesus turun. Kedua Allah perintahkan Roh Kudus turun. Ketiga apa? Amin. Allah akan perintahkan Yesus kembali. Jadi semua itu ada waktunya. Kalau Yesus mau datang ada tanda-tandanya. Roh Kudus mendarat di loteng Yerusalem ada tanda-tandanya. Mari kita lihat 7 bagian ini. Haleluya. Kita mulai dengan yang pertama. Roh Kudus bawa berkat ini. Roh Kudus memberi perubahan bagi gerejanya. Bisa ditampilkan Roh Kudus memberi perubahan bagi gerejanya. Saya ada berikan judul ini untuk kita masing-masing. Malam hari ini untuk acara malam ini saya khususkan berita ini khusus untuk jemaat di sini. Haleluya. Roh Kudus membawa perubahan. Waktu kehadiran Roh Kudus di loteng Yerusalem itu terjadi perubahan. Dan itu pengaruhnya terus berjalan. Sangat mempengaruhi pribadi-pribadi yang mengiring Tuhan. Contohnya Petrus. Petrus yang waktu Yesus ditangkap, dia angkat pedang potong telinga. Pembantu imam besar yang namanya Malkus. Baru Yesus tunduk angkat telinga itu. Yesus pasang tak sambung kah tidak? Tak sambung kah nyanda? Yesus hebat kah tidak? Petrus potong telinga, Yesus yang sambung. Petrus menyangkal waktu Yesus ditangkap mau dihakimi. Menyangkal kutuk pakai sumpah. Sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi setelah Roh Kudus turun, sekali Petrus berkhotbah, jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Tidak sembarang. Sebelum Saulus dipenuhkan dengan Roh Kudus, namanya Saulus. Tidak tahu tulis berita apa yang dia mau tulis. Datang tangkap orang Kristen, pukul orang Kristen, masukkan di dalam penjara dan bunuh orang Kristen. Tapi setelah Saulus berubah menjadi Paulus, Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Saulus menjadi hamba Tuhan yang namanya Paulus. Amin. Coba adik tampilkan itu. Sudah bisa Roh Kudus memberi perubahan bagi gereja?
Itu tema kita. Jadi saya mau sampaikan Roh Kudus memberi perubahan bagi gereja. Itu gereja ada 3 pengertian. Pengertian yang pertama, gereja bangunan, gedung yang dari permanen, ya, yang dari darurat, yang sewa-sewa, iya, itu gedung. Itu disebut juga gereja. Amin. Pengertian yang pertama itu kita lewatkan. Pengertian yang kedua, organisasi. Itu yang disebut GKI, Katolik, Advent, GPDI, GBI, dan lain-lain denominasi Baptis, Kemah Injil, ya, itu semua gereja, tapi itu organisasi. Allah cari organisme, Allah cari pribadimu dan pribadiku. Allah cari kita, Allah sayang kita, Allah cinta kita, sehingga Dia kirim Roh Kudus turun untuk tolong gereja Tuhan, organisme, supaya kuat berjalan. Apabila turun lembah, Dia akan turun dan tolong orang dari lembah. Dia akan bawa naik. Roh Kudus akan tuntun terus. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan pimpin gereja, organisme, saudara dan saya, sampai Roh Kudus serahkan kita kepada Yesus di awan-awan yang permai. Haleluya. Haleluya. Kita mulai dengan bagian pertama. Haleluya. Allah Bapa prioritaskan kita manusia untuk selamat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Prioritas dalam hidup kita ialah keselamatan. Pegang itu, pertahankan itu. Keselamatan jauh lebih penting daripada yang lain-lain. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, biar ketong belum tahu Pulau Peling, tapi saya bilang ketong ke sana saja. Di sana ada hamba-hamba Tuhan lain. Ada ibu gembala di sana, nanti dong tunjuk ke orang. Betul. Betul sekali. Saudaraku yang saya kasihi, kami datang ke sini karena jalankan perintah Tuhan. Menginjil, menyampaikan berita kabar baik, sukacita, supaya banyak orang diselamatkan. Itu prioritas. Amin. Itu prioritas. Yang kedua, Roh Kudus turun supaya ada solidaritas. Bukan cuma prioritas, tapi ada yang Dia bawa, yaitu solidaritas. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Beri kemuliaan bagi Allah. Ada yang Allah prioritaskan.
Tapi juga ada solidaritas. Kita harus bersatu untuk memuji, memuliakan Allah. Kita boleh berbeda-beda gereja, berbeda-beda denominasi, tapi persekutuan, persatuan dalam Kristus, solidaritas dalam Kristus harus tetap ada. Coba salaman kiri kanan, salaman dulu. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Amin, amin. Roh Kudus membawa solidaritas. Yang masih keras hati, belum mau berdamai, belum mau mengasihi, belum mau mengampuni. Ini Roh Kudus dia bikin solidaritas, solidaritas, solidaritas. Yesus berdoa dalam bagian tadi, Yohanes 17 ayat 21. Yesus tidak berdoa supaya semua orang Kristen kaya raya. Tidak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi Yesus berdoa supaya orang Kristen bersatu. Bersatu, bergandengan tangan. Solidaritas, kolaborasi. Sehingga barang pekerjaan pemberitaan firman Allah yang diperintahkan itu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil itu. Supaya semua orang dijadikan murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Itu digenapi. Satu gereja, organisasi, satu denominasi tidak bisa menginjil semua ini, dunia ini. Dunia terlalu luas. Dunia terlalu besar, perlu banyak gereja. Amin. Mari bersatu, mari bergandengan tangan. Yang ketiga, ada sportivitas dalam mengiring Tuhan. Roh Kudus entar itu. Kehadiran Roh Kudus di tiap hati kita, dia memberikan sportivitas. Membagi kasih, membagi sukacita, membagi damai sejahtera. Dalam Matius pasal berapa itu? 7 ayat 2. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Amin. Mari kita ada di sportivitas. Saya senang salaman. Orang akan senang salaman dengan engkau. Saya senang bagi-bagi berkat. Tanya saja tim saya. Saya senang bagi-bagi berkat. Orang tidak heran kalau orang senang bagi-bagi berkat. Saya senang undang hamba Tuhan dari gereja mana saja. Mari, saya pernah undang dari Katolik. Uskup melayani di gereja saya. Gereja Pantekosta dengan Katolik susah, baku dapa. Tapi saya bisa undang uskup datang. Gereja GKI dengan Pantekosta susah. Tapi saya undang ketua sinode. Pakai toga. Dan berkhotbah tentang pertobatan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita jaga ini. Mari kita jaga sportivitas. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita nyatakan bahwa kami murid Yesus. Dan katakan kamu juga. Coba bilang, saya murid Yesus. Engkau juga. Ya, bilang. Amin. Lihat yang keempat. Ada apa dengan bagian yang keempat?
Bukan hanya prioritas, solidaritas, sportivitas, tapi ada apa? Bagian keempat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerimanya dalam namanya ini Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Identitas kita jelas. Amin. Saudara senang identitas jelas? Jangan orang tanya, Bapak itu tinggal di mana? Nama siapa? Tinggal di mana? Siapa anak? Kabur identitasnya. Tidak ada yang bisa menjawab. Tapi identitas jelas. Identitasku jelas. Aku anak Tuhan. Identitasmu jelas. Engkau anak Tuhan. Bunyikan satu nada. Aku anak Allah. Engkau anak Allah. Anak Raja. Tunjuk dirimu. Kita semua raja. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Roh Kudus datang membawa berita bahwa identitasmu jelas. Tidak kabur, tidak samar-samar. Engkau anak Allah, engkau anak Raja. Tinggal di Luwuk jadi berkat bagi orang banyak. Itu dia. Saya bilang, jemaat ini wakil gembala saya dan jemaat majelis yang ada ikut ini. Ada beberapa sudah duluan ke Pulau Peling. Mereka tahu persis. Hampir tiap bulan Ibu Mauri perintahkan saya. Ini 20, ini 30 kantong. Ini 60 kantong. Bapak pergi cepat. Bagi-bagi di mama-mama Papua. Bagi-bagi berkat. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi pakaian. Dan ke sana kami datang ini, Ibu minta kami bawa lagi 1 karton besar. Saya bilang ini naik pesawat, tidak apa-apa naik pesawat, jadi kamu bawa saja oleh-oleh saya untuk ibu-ibu di Peling, Pulau Peling. Bapak Ibu, mari kita berbuat baik selagi masih ada nafas. Saya menganggap ini satu perbuatan baik. Kami tim yang cuma lewat diundang. Dibikin lagi posternya, aduh saya malu sekali. Ya. Tapi ya apa boleh buat. Itulah panggilan kita. Sehingga identitas kita memang jelas. Identitas saya pendeta MPA Mauri. MPA itu bukan titel, nama. Metusale itu M, P itu Petrus, A itu Antonio. Jelaskah tidak? Tinggal di kota Jayapura, Kelurahan Angkasa Pura, distrik kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Jelaskah tidak? Nomor HP 0822 38 917477. Jelaskah tidak? Ayo, terimalah Yesus, identitasmu pasti jelas. Milikilah Roh Kudus,
identitasmu pasti jelas. Itu bagian yang keempat, kelima kita lihat. Roh Kudus membawa kualitas. Kualitas dalam pelayanan. Kualitas dalam mengasihi. Kualitas dalam mengampuni. Kualitas dalam melakukan kehendak Tuhan. Ada kualitas. Silakan. Saya tidak alergi, saya juga sekolah, tapi yang sampai di sarjana teologi, yang bisa sekolah terus sampai doktor, sampai profesor, silakan. Asal jangan tinggalkan Roh Kudus. Supaya kualitasmu jelas. Tetap berkualitas. Kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, itulah kualitas kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Itu kualitas kita. Itu kualitas kita. Jangan takut. Roh Kudus memberikan kepada kita kualitas. Sehingga kita bisa berhadapan dengan pejabat-pejabat tinggi negara ini. Dengan bapak-bapak, ibu-ibu pejabat di Luwuk. Kalau engkau ada membangun gereja atau pastori, lalu mau bikin surat, mau bawa proposal atau minta bantuan di mana, datang saja dalam nama Yesus dengan identitas yang jelas dan berkualitas. Tahun 2017 saya diundang oleh Bapak Presiden Jokowi dan saya pergi ke Jakarta, ke istana. Kami ada 14 orang dan saya diundang khusus. Sampai di sana, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih, kami singkat cerita kami bikin foto bersama saya dengan Bapak Presiden pegang tangan. Lalu pulang mereka kirim itu foto kepada saya. Saya bikin besar, lalu saya taruh di pastori. Di muka, jadi tiap orang datang langsung naik tangga, pastori di lantai di atas, lantai 2. Begitu angkat kepala langsung lihat foto Bapak Pendeta MPA Mauri dan Bapak Jokowi. Kalau di Papua bilang barang apa jadi? Di sini juga begitu kan? Barang apa jadi? Siapa mau takut? Takut buat? Kita punya identitas jelas. Kita punya kualitas jelas. Amin. Kita kualitas, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita lihat yang ke-6. Dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 16 sampai 18. Ada apa lagi ini? Tas-tas semua, tas-tas. Lihat yang satu ini. Kapasitas. Ini kapasitasmu. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17. Lanjut. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Berikut. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan apa itu?
Iya, saudara sudah tahu toh, mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tepuk tangan bagi Allah. Kapasitasnya jelas. Itu yang disebut kapasitas. Sembuh dalam nama Yesus. Penyakit apa saja. Yesus katakan sebelum naik, Bapa telah memberikan kuasa itu kepada Yesus. Dan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dicantumkan dalam Alkitab. Lalu kita yang percaya mendapat kapasitas itu. Oleh iman Kristiani kepada Tuhan Yesus Kristus. Kapasitas itu untuk ibu gembala. Jangan takut. Kapasitas itu untuk pembantu-pembantu mimbar. Kapasitas itu untuk majelis. Kapasitas itu untuk hamba-hamba Tuhan. Kapasitas itu untuk pemain musik. Kapasitas itu untuk penari rebana. Kapasitas itu untuk WL. Kapasitas itu untuk pengkhotbah. Kita dapat dari Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, sebab Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Sehingga kapasitas kita jelas. Tidak sembarang. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Dan akhirnya pada bagian terakhir. Kita lihat di bagian yang ke-7. Jelas. Kisah 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Dan di Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Tambah sedikit. Sampai ke Lubuk. Sampai ke Pulau Peling. Sampai orang Lubuk pergi ke KKR lagi di Jayapura. Barang apa jadi? Nanti ingat ya, Wakil Gembala, catat. Ibu Gembala di sini punya nomor HP dengan semua catat. Supaya ibu bawa 10 majelis pergi di sana. Nanti kami antar dari Jayapura naik ke Wamena. Artinya dari orang yang pakai baju naik ke orang yang pakai koteka. Naik dari Wamena pergi di Serui, di pinggir pantai. Dari Serui nanti kita antar ke tempat pariwisata di seluruh dunia yang paling bagus. Di mana? Raja Ampat. Menginjil dulu baru Tuhan bawa menyenangkan hati saudara. Tapi yang prioritas kita harus menyenangkan hati Tuhan. Iya. Menyenangkanmu, senangkan. Itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Bapak Ibu, engkau periksa prioritas. Sudah prioritaskan keselamatanmu? Atau belum? Anak-anak muda, remaja, bapak-bapak, kepala rumah tangga, ibu-ibu. Saudara-saudaraku, prioritaskan keselamatan. Bagaimana dengan solidaritas?
adik, kakak, suami, istri, opa, oma, mertua, anak mantu. Bagaimana? Ada baik-baik kah? Kalau tidak baik, perbaiki malam ini hubungan itu. Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan mau nyatakan kuasa-Nya kepadamu. Bagaimana dengan sportivitas? Apa yang kau suka orang perbuat kepadamu, buatlah itu kepada orang lain. Bagaimana? Bisa itu, bisa buat malam ini. Bisa perbaiki itu malam ini. Bagaimana dengan identitasmu? Yohanes pasal 1 ayat 12. Seberapa banyak orang yang menerimanya diberi hak menjadi anak Allah. Anak-anak Allah. Mau jadi anak Allah? Malam ini ada kesempatan untuk memperbaiki itu. Kualitasmu, Lukas pasal 1 ayat 37. Itu kualitas. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kapasitasmu datang kepada jemaat, datang kepada orang yang membutuhkan. Tumpang tangan, berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Itu kapasitasmu. Jangan takut saudara. Dan kita diberikan otoritas bagian terakhir. Otoritas. Ada kuasa. Ada urapan. Roh Kudus datang di hari Pentakosta untuk memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan. Untuk memberkati seluruh anak-anak Tuhan. Untuk memberkati semua jemaat. Tetapi hal ini harus terjadi. Tolong dimunculkan Matius pasal 11 ayat 28. Demikianlah khotbah ini ditutup dengan Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Allah tidak mau tahu bebanmu seberat apa. Sakit hati kah? Patah hati kah? Hati hancur kah? Yang mana saja yang dengan hatimu mau perbaiki malam ini. Roh Kudus ada di sini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tunduk kepalamu. Tutup matamu. Tidak ada satu yang melihat kepada yang lain. Musik. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan. Ada berapa banyak orang di antara kita malam ini yang mau angkat tangan, Tuhan tolong saya punya masalah ini. Tuhan tolong saya punya pergumulan ini. Saya punya persoalan ini. Bapak pendeta yang berkhotbah tidak tahu. Orang tua saya tidak tahu. Suami istri saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Bawalah bebanmu. Bawalah persoalanmu kepada Dia malam hari ini. Di KKR ini, kebaktian kebangunan rohanimu dibangkitkan. Dan rohaniku dibangkitkan. Angkat tangan yang mau didoakan. Saudara punya pergumulan sendiri engkau yang tahu. Haleluya. 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 Mungkin secara kualitas engkau sudah ragu terhadap kuasa Allah. Bangkitkan semangatmu di hari Pentakosta ini.
Jangan ragu terhadap kuasa Allah. Semua yang angkat tangan silakan berdiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan. Yang sudah berdiri dan angkat tangan, yang mau didoakan, silakan tinggalkan tempatmu, maju ke depan. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saya undang tim dan hamba-hamba Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong di depan. Mari ke depan. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku dapat jalan sendiri. Tidak usah takut. Tidak usah malu. Amin. Allah ada di sini. Amin. Catat di hari Pentakosta ini. Amin. Di hari ketuangan Roh Kudus. Amin. Engkau punya persoalan diselesaikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya undang tim dan hamba-hamba Tuhan ke depan bersama saya. Haleluya Yesus. Mari berdiri di depan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jemaat-jemaat sudah datang ke depan. Haleluya. 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 Amin. Diam sejenak. Diam sejenak. Tahukah saudara bahwa hidupmu indah dalam Tuhan? Bahwa indah rencana Allah bagi saudara dan saya. Perbaiki 7 berkat itu. Amin. Dan malam hari ini Yesus. indah rencana. Setengah suara saja. Hamba-hamba Tuhan angkat tangan siap mendoakan. Amin. 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 Bapa di surga, inilah kami hamba-hambamu. Inilah kami anak-anakmu. Inilah kami para pelayan. Inilah kami jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami mohon jamahan-Mu, jamahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Allah jamah, Allah jamah. Allah lihat apa keperluan kekasih ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Allah tolong dia. Allah tolong dia malam hari ini. Allah beri kedamaian, kelepasan dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah beri kelepasan. Allah beri kedamaian. Allah beri sukacita. Dalam nama Yesus. Jamah, jamah, jamah. Dan beri kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah beri kemenangan. Allah jamah. Allah jamah kekasih ini. Allah lihat apa keperluannya. Yesus turun pertolongan Tuhan.
Tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Allah tolong kekasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus. Kemenangan, kemenangan. Yesus, Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam nama Yesus. Engkau dijamah, dijamah dan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Allah kenal kekasih ini yang datang kepadamu. Apapun pergumulan, apapun kesulitan, apapun beban, Yesus Kristus jawaban yang pasti. Yesus Kristus jawaban yang pasti. Jawablah dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berkat-Mu turun ya. Haleluya. Haleluya. Kemenangan menjadi bagian. Terima kasih. Kembali ke tempatku dengan kemenangan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Allah tolong orang tua kekasih kami. Roh Kudus jamah dia. Roh Kudus kuatkan dia. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus jamah, jamah, jamah. Dan beri kekuatan, beri kesembuhan, beri sukacita, beri damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat lawatan-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Roh Kudus datang dan membawa 7 berkat besar. Menyempurnakan keselamatan kami. Dan sambil kami hidup di dunia ini, kami menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali untuk menjemput kami pulang ke sorga. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah berkati Ibu Gembala. Allah berkati Bapak Gembala. Allah berkati majelis-majelis. Allah berkati tua-tua sidang. Allah memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Berkati pemain-pemain musik, singers, WL, berkati pelayan altar yang tiap-tiap minggu mereka melayani-Mu. Berkati semua. Jawab pergumulan doa mereka. Haleluya. Besok kami akan lanjut ke Pulau Peling. Tuhan tolong kami. Cukupkan segala keperluan. Cukupkan kesehatan, kekuatan cukup untuk melayani-Mu di Pulau Peling. Terima kasih Bapak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam nama semua sebut Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang ajaib. Yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Saya percaya semua jemaat
pasti diberkati oleh Tuhan. Sukacita Roh Kudus telah menjadi bagian kita. Dan Roh Kudus terus akan menuntun perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati umat-Mu yang akan berkorban. Semua dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Dan kita akan memberikan korban persembahan kita. Mulai dari samping kiri saya duluan. Selesai sana ini baru. Ya, dipersilakan untuk kita berikan korban persembahan. Ada untuk Natal. Dalamku bukan menari seperti daun menari. Kalau Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau terus dapat menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Roh Kudus terus akan menolong kita di dalam setiap apapun menjadi pergumulan masalah saudara dan saya, kita tetap kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan melihat warta gereja. Shalom, salam damai bagi kita semua.
ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Kita dan hari Selasa jangan lupa Efrata Family 3, Efrata Family 2 di rumah atau keluarga dari Ibu Feby Vos, karena itu memperingati 1 tahun meninggalnya cecenya yaitu Vera Palit. Jadi mengundang Efrata Family 2 dan seluruh hamba-hamba Tuhan pada pukul 7 malam di rumah dari Ibu Feby Vos. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa jalan sehat pada hari Kamis. Hadiah-hadiahnya sudah tercantum, banyak hadiah. Di antara lain saya mau umumkan hadiah utama 1 mesin cuci. Ya. Hadiah utama 1 mesin cuci. Yang tahun lalu hadiah utama 1 buah kulkas. Tapi ini mesin cuci. Jangan kulkas terus, gantian. Ya, siapa yang mempunyai iman yang tidak ada mesin cuci, yang capek baju cuci sendiri, iman pasti dapat mesin cuci. Ada yang so angkat tangan, lelah kata baju cuci, berdoa ya supaya dapat mesin cuci. Amin. Amin. Puji Tuhan, mesin cuci dan ada juga yang lain, banyak sekali hadiah. Saya mau buka HP, banyak sekali hadiah ya, ada teko, ada ya macam-macam hadiah, ada begitu banyak, 20 macam hadiah. Ya. 20 macam hadiah. Jadi jemaat jangan lupa pada hari Kamis kumpul 5:30 di depan Hotel Permai dan semua pakai kostum warna putih di atas. Di bawah terserah. Ya, terserah di bawah, mau hitam, mau jeans terserah. Warna putih semua. Jangan pakai you can see. Pakai kaos yang mantap, soalnya dingin berjalan pagi. Pakai putih ya. Dan start jam 6 tepat kita finish di Lalong seperti tahun lalu, finish di Lalong. Puji Tuhan, semua jemaat ikut. Dan untuk anak kids memakai baju orange bersama dengan guru-gurunya dan orange di atas di bawah putih. Jadi untuk khusus guru-guru dan anak-anak semua pakai baju orange. Jangan lupa orang-orang tua memperhatikan anak-anaknya dan semua kita akan jalan sehat dan nanti di Lalong baru kita sarapan, baru masuk dalam pertandingan-pertandingan ya. Puji Tuhan, inilah yang menjadi pengumuman. Selamat bagi keluarga Hengki Alexander Yaalis ya. Beberapa hari lalu, kemarin dulu Tuhan telah mengaruniakan seorang putri di tengah-tengah keluarga ya. Putri dan bisa melahirkan secara normal, puji Tuhan 3 kilo 600 dan bisa melahirkan dengan normal dan dengan selamat dari Tuhan. Kita tepuk tangan semua. Jadi Bapak Hengki telah tambah anak lagi 1, yang tua laki-laki, yang kedua cewek. Puji Tuhan, semua berkat kemurahan Tuhan. Dan dari tempat ini juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta MPA Mauri STH, dan terima kasih banyak buat pelayanan malam hari ini bersama dengan rombongan. Dan saya percaya firman Tuhan yang dari jauh, dari Jayapura ya bisa jangkau kami. Terima kasih banyak. Dan bukan cuma kali ini ya Om ya, pasti Om datang ulang. Dari kalau mau ke Pulau Peling, singgah dulu 4 orang, baru Om ke Pulau Peling lagi. Puji Tuhan, masih ada lagi di tempat-tempat yang lain. Tuhan Yesus memberkati semua rombongan yang ada, dan berdoa buat perjalanan besok hari Selasa mereka akan menyeberang ke pulau dengan kapal yang kecil, motor yang kecil Om. Nah, tapi nyandak Mbak Ombak. Tuhan akan tolong. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Nanti Bapak Pendeta MPH Mauri STH untuk tutup kita di dalam doa berkat. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Malam hari ini kita juga boleh bersyukur karena Novi Andranata boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Dan kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Pendeta Mauri untuk mendoakan suami istri dan anak-anak untuk maju ke depan.
akan didoakan, baru doa berkat. Haleluya. Bagi Cinovi. Tuhan. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Tanpa bawalah diriku ke Dalam nama Yesus. segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Tanpa diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sidang jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Allah. Biarlah berkat anugerah damai sejahtera yang turun dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan manis dari Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati kami semua dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan. Amin. Bagi jemaat Haleluya. yang ingin mengambil gambar, mari Om di depan. Boleh bawa foto Om? Ku bersyukur. Bapak Ibu, siapa yang rindu tuh? Mari Oma, bawa foto deh. Oh, Bersyukur padamu, Yesus. yang suka ambil gambar, mari, silakan. Jangan dulu pulang ya, jangan dulu pulang. Di belakang ada kue, silakan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, satu kali lagi. Mana kok Roni? Di belakang ada kue.